Pada suatu hari yang cerah di pinggir sebuah danau, seekor mama bebek duduk mendekam dengan sangat sabar di atas sarangnya. Ia sedang menunggu telur-telurnya menetas. Telur-telur ini kok lama sekali ya menetasnya? Pikir si mama bebek. Tapi mama bebek tahu pasti, ia harus selalu menjaga telur-telurnya supaya tetap hangat sampai waktunya tiba untuk menetas. Waktu pun berlalu, hingga pada suatu pagi yang tenang, terdengar suara. Telur-telur mama bebek mulai retak satu persatu. Kemudian keluarlah dari cangkangnya anak-anak bebek berwarna kuning yang lucu-lucu, menggoyangkan sayap kecil mereka dan berkata, Mama bebek tersenyum bahagia. Wah, mereka semua lucu sekali. Ia kemudian mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tunggu dulu. Loh, bukankah seharusnya ada 6 anak bebek? Mana yang satu lagi ya? Mama bebek kemudian menyadari di sarangnya masih ada 1 telur yang sangat besar dan telur itu belum menetas. Ya, baiklah, aku harus menunggu lagi. Gumam mama bebek sambil kembali mengerami 1 telur terakhir itu dengan sabar. Keesokan paginya, telur besar itu akhirnya retak dan muncullah seekor anak bebek. Tapi anak bebek yang satu ini terlihat berbeda. Bulu-bulunya tidak berwarna kuning, tetapi berwarna abu-abu gelap. Tubuhnya juga lebih besar dan kakinya lebih panjang dari saudara-saudaranya yang lain. Anak-anak bebek kuning lainnya langsung melihatnya dengan pandangan aneh. Ih, kok dia nggak mirip dengan kita? Kata salah satu dari mereka. Iya, dia jelek, kata yang lain. Shh, tidak boleh berkata seperti itu, tegur mama bebek dengan lembut. Dia menetas dari sarang yang sama seperti kalian. Sekarang, ayo semuanya, waktunya kalian berenang untuk pertama kalinya. Anak-anak bebek itu satu persatu kemudian masuk ke danau. Anak bebek abu-abu itu juga ikut di belakang mereka. Dan ternyata dia sangat pandai berenang. Mama bebek pun kemudian membatin. Wah, ternyata dia perenang yang hebat. Tapi sayangnya anak bebek abu-abu terus diolok-olok oleh anak bebek lainnya. Pergi sana, jangan dekat-dekat dengan kami. Kamu jelek dan aneh. Hari demi hari pun berlalu. Anak bebek abu-abu merasa semakin sedih karena ia merasa dirinya berbeda dan dijauhi saudara-saudaranya sendiri. Hingga kemudian, pada suatu malam, ia memutuskan untuk pergi jauh dari sarangnya. Ia kemudian mulai terbang ke sisi lain danau, berharap menemukan tempat baru yang bisa menerimanya. Di sana, ia bertemu 2 ekor bebek dewasa. Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Salah satu dari mereka menjawab. Boleh saja sih, tapi jangan ganggu kami ya. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara gonggongan anjing dan bebek-bebek dewasa itu ketakutan. Seekor anjing besar lalu muncul dan mengejar mereka. Kedua bebek dewasa tadi langsung terbang pergi. Tapi si anak bebek abu-abu hanya sempat bersembunyi. Anjing itu kemudian mencium baunya dan mengendus-endusnya. Si anak bebek abu-abu merasa sangat takut. Tapi ternyata kemudian si anjing pergi begitu saja. Aku memang ternyata jelek sekali. Sampai anjing pun gak mau memangsaku, katanya sedih. Musim pun berganti musim. Ia akhirnya hidup sendirian di sebuah danau yang tenang. Hingga pada suatu hari, ia melihat sekelompok burung putih besar yang sangat cantik terbang di langit. Mereka tampak begitu indah. Andai saja aku bisa seperti mereka, begitu pikirnya. Hingga kemudian musim salju pun tiba. Angin dingin bertiup. Danau tempatnya tinggal membeku. Dan si anak bebek abu-abu terjebak dalam es. Tolong, aku lelah,
katanya lemah. Tiba-tiba ada 2 tangan besar manusia mengangkat tubuhnya. Ternyata itu adalah sepasang tangan milik seorang petani. Kau ini malang sekali. Demikian kata petani baik hati itu. Petani itu kemudian membawa si anak bebek abu-abu ke rumahnya yang hangat dan merawatnya sepanjang musim dingin itu. Hingga akhirnya musim semi pun tiba. Sekarang tubuhmu sudah kuat. Sudah saatnya kau kembali ke danau tempat tinggalmu. Begitu kata petani. Ia pun kemudian membawa si anak bebek abu-abu ke danau, lalu mengangkatnya ke atas air. Saat itulah anak bebek itu merasa tubuhnya berubah. Ia mencoba mengepakkan sayapnya yang kini sudah sangat kuat. Lalu setelah itu datang lagi sekumpulan burung putih indah yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia kemudian berkata pelan, "Aku tahu aku jelek, jadi sebaiknya aku pergi saja menghindari mereka." Tapi pada saat itulah pandangannya tertuju di air di bawahnya. Ia sangat terkejut melihat pantulan dirinya dari dalam air. Ada bayangan burung putih yang sangat cantik di dalam air itu. Tidak percaya, ia memperhatikan lagi dan akhirnya ia menyadari bayangan itu adalah bayangan dirinya sendiri. Ya, ia bukan lagi seekor anak bebek buruk rupa, melainkan ia adalah seekor angsa putih yang anggun dan indah. Sekumpulan burung-burung putih yang dilihatnya kemudian berkata padanya, "Tetaplah bersama kami, kau adalah salah satu dari kami, ayo ikut kami." Ia akhirnya bisa tersenyum bahagia untuk pertama kalinya. Mereka kemudian terbang bersama di langit biru. Dan akhirnya, si anak bebek yang dulu merasa kesepian menemukan tempatnya di dunia. Jadi teman-teman, kadang kita merasa berbeda, tapi itu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Kita semua masing-masing memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri, dan ada saatnya kalian akan bersinar pada waktunya. Sepanjang kalian selalu menjadi baik dan tidak merugikan orang lain, maka tidak ada yang salah dari kalian, meskipun kalian berbeda. Sampai di sini dulu kisah mengenai anak bebek abu-abu yang ternyata merupakan seekor anak angsa. Berikan komentar dan like apabila kalian suka dengan cerita ini teman-teman. Jangan lupa subscribe dan follow Cerita Gantari. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah berikutnya.